Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mungkin perkenalan dulu ya, nama Teteh Anik Rizky. Sebelumnya Teteh mau nanya dulu ke kalian, kalau ini akuntansi keuangan menengah itu kalian di doseninnya sama siapa? Bu Leni? Bu Leni Teh. Materinya itu udah sampai rekonsiliasi bank. Iya, emang ini materinya, Teh. Iya, Teh. Berarti langsung aja ya. Di sini Teteh mau, soalnya waktu semester 3 waktu itu, kalau Teteh hitungannya emang rekonsiliasi bank, tapi kalau untuk teorinya itu lebih ke SAK, standar akuntansi keuangan yang muncul di UTS-nya. Cuma takutnya kalian beda gitu, jadi sekarang yang di rekonsiliasi bank aja ya. Ini pengertian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah suatu schedule informasi yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan bank dan catatan kas. Jadi rekonsiliasi bank ini kayak rekening lagi. Nah, rekeningnya itu yang ada di dua pihak. Dua pihaknya itu antara bank sama di perusahaan. Nah, perusahaan atau nasabah. Jadi di perusahaan atau nasabah dan di bank itu harus sinkron, harus balance. Kalau misalnya nggak balance, nah nanti baru dibuat si rekonsiliasi banknya ini. Lalu tujuan dari rekonsiliasi bank yang pertama itu untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan nih udah transfer ke bank atau misalnya banknya belum mencatat, nah itu perlu diadakan rekonsiliasi bank atau misalnya sebaliknya, misalnya banknya udah catat pengeluaran dari perusahaan, tapi si perusahaannya belum, itu juga harus diadain rekonsiliasi bank. Terus untuk yang kedua, untuk memeriksa apakah penggunaan dana sudah melewati batas atau tidak. Terus di sini ada faktor yang menyebabkan perbedaan catatan bank dan catatan perusahaan. Nah, yang pertama itu deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Jadi ini tuh bakal menambah saldo di bank kalau misalnya setoran dalam perjalanan. Jadi di perusahaannya udah dicatat nih, tapi di banknya belum. Jadi ini bakal menambah saldo si perusahaannya. Nah, terus yang kedua jasa giro atau bunga bank. Jadi di banknya udah dicatat, dapat mengurangi si kas dalam perusahaan, tapi di perusahaannya belum. Jadi yang diingat ini tuh kalau misalnya jasa giro pasti bakal mengurangi si kas perusahaannya. Kalau jasa giro mengurangi. Nah, kalau deposit in transit itu pasti nambah kas di perusahaan. Terus yang ketiga ada cek beredar atau outstanding check. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tapi di pemegang ceknya belum diuangkan. Jadi kalau ini bakal mengurangi si saldo di banknya kalau misalnya cek beredar, karena kan di banknya belum diuangkan, sedangkan di perusahaannya udah. Nah, kalau misalnya cek kosong, ini menyebabkan bank tidak mencairkan uang karena kurangnya dana. Terus yang kelima ada piutang wesel. Piutang wesel ini biasanya nambah si kas perusahaan. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin rekonsiliasi bank, yang diingat-ingat tuh yang ininya, catatan-catatan yang membedakan antara perusahaan sama bank. Misalnya kayak deposit in transit nih bakal nambah, harus diingat bakal nambah. Terus jasa giro berarti mengurangi kas di perusahaan. Nah, kalau misalnya outstanding check berarti mengurangi kas yang di bank, kayak gitu. Jadi, kalau rekonsiliasi bank, kuncinya itu kalian harus hafal si faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan catatannya. Sekarang mau langsung ke hitungan aja atau teorinya ada yang mau ditanyain nggak? Mau nanya. Iya, boleh. Kalau yang cek kosong tadi jadinya gimana ya, Teh? Kurang kedengar. Kenapa? Yang cek kosong,
Kan kalau yang lain kayak ada berkurang di perusahaan. Kalau cek kosong gimana ya Teh? Sebentar ya. Hal itu yang mana yang cek kosong tuh ini ya? Ini kalau cek kosong berarti nanti mengurangi saldo di bank. Karena kan bank tidak mencairkan uang karena uangnya kurang dana setoran perusahaan. Namun, jadi misalnya kayak gini, kamu tuh udah ngeluarin cek nih ya, perusahaan kamu tuh. Tapi di saat kamu udah nyatet nih di perusahaan, misalnya pengeluaran buat keperluan pribadi 1 juta. Nah, tapi di banknya tuh ceknya kamu tuh kosong. Berarti kan di banknya belum dikurangi nih. Berarti cek kosong itu bakal mengurangi si saldo di bank, kayak gitu. Pokoknya kalau cek itu pasti bakal mengurangi saldo di bank. Kalau misalnya piutang, pasti bakal menambah saldo di perusahaan, kayak gitu. Gini aja biar ingat. Nah, ini juga sih rekonsiliasi ini tuh bakal ada nanti di Mayop, jadi harus paham gitu. Apa sih fungsinya rekonsiliasi, karena bakal ada di setiap transaksi akuntansi di akhirnya, di akhir periode kalau rekonsiliasi. Langsung aja ke hitungan ini. Langsung aja, Teh. Boleh, Teh. Nah, di sini kan ada soal ya, rekening koran bank. PT Pasundan tuh menunjukkan saldo 3.430.000. Nah, sedangkan saldo banknya itu pada PT Pasundan itu ada 3.500.000. Berarti kan ini ada selisih ya, besarnya lebih ke saldo di bank. Sedangkan di perusahaan 3.430.000. Berarti tugas kita itu mencatat catatan yang belum dicatat di pihak bank maupun di perusahaannya yang menimbulkan si selisih antara saldo kas di bank sama saldo di kas perusahaan. Nah, salah satunya itu ada setoran tanggal 20 Mei yang belum dicatat di rekening bank. Tadi kan kalau setoran itu artinya deposit in transit kan ya, setoran dalam perjalanan. Nah, berarti ini tuh bakal menambah si saldo di bank. Kalau cek-cek yang masih beredar, berarti bakal mengurangi saldo di bank. Terus wesel tagih dan bunga bakal menambah saldo di perusahaan kan ya. Sekarang langsung aja di Excel. Nah, ini misalnya saldo di bank. Terus di sininya saldo perusahaan. Tadi kan saldo banknya itu 3.500.000 ya. Sedangkan di perusahaannya itu hanya 3.430.000. Terus nanti kita lihat di sini kan ada setoran tanggal 20 Mei, itu tuh kan berarti deposit in transit masuknya. Nah, kalau deposit in transit kalian harus ingat itu menambah saldo bank karena di perusahaan tuh sudah menambah, tapi di banknya itu belum. Jadi kita tambahin si saldo setoran dalam perjalanan atau deposit in transitnya itu menambah saldo di bank. Nah, deposit in transitnya kan tadi sebesar 300.000. Berarti di sini 300.000. Langsung aja nambah si saldo banknya 300.000.
Berarti kan ini tambah ini ya, 3.500.000 tambah 300.000. Nah, terus untuk dikuranginya itu, tadi kan udah dijelasin ya kalau misalnya cek yang outstanding check itu pasti mengurangi. Nah, di sini tinggal dimasukin 250, 120, sama 80.000. Cek yang 013-nya 120. Jadi 550. Salah ya 450. Nah, kalau misalnya cek itu pasti mengurangi si saldo di bank, jadi kita harus dikurangin di sini 450. Hasilnya kan 3.350.000. Nah, berarti ini tuh saldo yang sebenarnya. Saldo sebenarnya yang antara saldo bank sama saldo perusahaan yang sudah ditambah maupun dikurangi. Terus sekarang yang saldo perusahaan. Tadi kan di sini setoran deposit in transitnya udah nih, kita cek. Berarti ini menambah si saldo di bank. Terus cek-cek yang masih beredarnya juga sama nih, mengurangi saldo di bank. Nah, sekarang tinggal wesel tagih dan bunganya. Tadi kan wesel tagih sama bunga udah dijelasin ya, bakal menambah si saldo perusahaan. Sini tinggal tulis aja wesel tagih. Wesel tagihnya kan 100.000, sedangkan bunganya 50. Nah, berarti bakal menambah sebesar 150.000. Nah, ini hasil yang udah ditambahnya itu 3.580.000. Sekarang tinggal yang dikuranginya. Pengurangannya itu ada C kosong, sama nanti ada lagi biaya administrasi itu buat ditambah. C kosong kan 100.000, berarti ini tinggal mengurangi 100.000.
Sedangkan biaya banknya itu 130, berarti ini tinggal nanti menambah 130.000. Nah, di sini bentar ya kok jadi ini. Di akuntansi ini biar. Nah, ini kan udah ya tadi 3.430 nih saldo perusahaan. Terus ada wesel tagih yang belum dicatat perusahaan, berarti ini nambah. Nah, wesel tagih menambah 100.000, sedangkan bunga yang belum dicatat menambah 50. Jadi kan total semuanya 150 nih. Yang saldo awalnya 3.430 ditambah 150 itu sama dengan 3.580. Nah, terus ada cek kosong yang nggak ada dananya, itu berarti mengurangi. Nah, mengurangi 100.000 di perusahaan. Lalu ada biaya bank yang menambah saldo perusahaan. Nah, berarti tinggal ditambah aja 130, hasilnya 3.350. Nah, jadi kan kalau misalnya udah ada rekonsiliasi bank, si kedua saldo ini tuh pasti bakal balance akhirnya. Nah, terus Teteh juga mau jelasin kayak gini. Sebenarnya itu saldo di perusahaan, saldo normal perusahaan sama saldo di bank itu kayak kebalik gitu. Misalnya di perusahaan debit nih, di banknya pasti kredit. Kalau nggak misalnya di banknya debit, di perusahaannya pasti kredit. Nah, kayak gitu biasanya. Pasti kayak gitu. Misalnya saldo di perusahaan kan kayak wesel tagih nih, harusnya tuh kan wesel tagih pasti bakal mengurangi kan ya. Kalau di bank, karena kan wesel tagih notes payable kayak utang. Nah, tapi di perusahaan nambah karena kebalikannya. Pasti kalau misalnya di banknya kredit, di perusahaan itu pasti jadi debit karena belum dicatat kayak gitu. Sampai sini ada yang nggak paham nggak? Yang belum paham atau masih pengen ditanyain? Teh, maaf. Ya. Tadi waktu yang materi kan cek kosong itu katanya dikurangin di kas bank. Tapi kok pas yang di sini kok dikuranginnya di saldo perusahaan ya? Ya, maksudnya tuh kayak gini kan cek kosong itu kalau misalnya dicatatnya sama bank nih ya. Kalau misalkan ini cek kosong, dananya nggak ada. Nah, kalau misalnya pasti mengurangi, tapi maksudnya mengurangi ini bisa misalnya dicatatnya di perusahaan, pasti mengurangi di bank. Tapi kalau misalnya di banknya itu udah dicatat, nah pasti mengurangi di saldo perusahaan kayak gitu. Tapi cek kosong itu pasti mengurangi. Mungkin bedanya kalau outstanding check ini menguranginya yang di bank. Kalau misalnya kalau cek kosong itu pasti menguranginya di saldo perusahaan. Tapi pasti cek itu fungsinya mengurangi di saldo perusahaan sama di saldo di bank. Sebenarnya kalau rekonsiliasi bank ini masih terbilang mudah ya, soalnya cuma beberapa kita hitungannya, nggak kayak siklus akuntansi yang harus jurnal dulu, laporan keuangan, semuanya. Tapi kalau rekonsiliasi bank mah cukup cuma segini aja. Yang penting kalian cuma ingat deposit in transit itu nambah, kalau outstanding check itu mengurangi, terus kalau wesel tagih itu nambah, bunga wesel tagih juga nambah, cek kosong itu mengurangi, terus biaya bank juga menambah. Kayak gitu. Kalau jurnalnya udah pada ngerti belum? Kan ini juga harus di jurnal nih. Udah pada dijelasin belum sebelumnya? Dijelasin lagi teh yang jurnalnya. Nah, kalau jurnalnya kayak
Gini, sebentar ya. Biasanya kan rekonsiliasi bank itu di akhir periode. Jadi kita harus bikin jurnalnya itu di akhir periode juga. Nah, sekarang pertamanya itu kita jurnal yang ini ya, yang wesel tagih sama bunga. Ini kan artinya menambah si saldo perusahaan. Sedangkan di banknya itu udah dicatat. Nah, berarti di jurnalnya itu kas di bank, di debit, terus kreditnya itu wesel tagih, sama bunga. Nominalnya yang ini, yang 100.000 sama 50.000. Nah, kenapa sih wesel tagihnya di kredit, terus bunganya di kredit, tapi kas di banknya di debit? Tadi kan udah jelasin ya, sebenarnya saldo perusahaan sama bank itu kebalikan. Jadi kalau misalnya di banknya debit, pasti di perusahaannya itu kredit. Kalau di perusahaannya kredit, pasti di bank itu debit. Nah, sedangkan kan wesel tagih sama bunga itu di sininya mah nambah ya di perusahaannya mah. Cuma saldo normalnya itu wesel tagih itu sama bunga itu pasti mengurangi. Tapi karena kebalikannya, jadi kita wesel tagih sama bunganya itu ditambah kalau di saldo perusahaannya. Karena kan bakal nambah, karena kan kalau di banknya kredit, di perusahaannya debit kan ya. Jadi kita bakal nambah saldo perusahaan karena belum dicatat. Tapi kalau misalnya di jurnal kembali lagi ke saldo normalnya. Wesel tagih kan notes payable itu pasti kredit kan ya. Kalian udah belajar kalau misalnya payable kredit. Jadi kita kalau misalnya jurnal pasti bakal sesuaiin sama saldo normal. Nah, wesel tagih kan di kredit 100.000 nih. Bunganya juga 50.000, sedangkan kas di banknya sudah dicatat 150. Terus yang kedua, ada biaya administrasi. Biaya administrasi juga kan didebet ya, karena beban masuknya. Bertambah 130. Nah, kalau misalnya biaya administrasinya nambah perusahaan, pasti bakal mengurangi bank, karena kan di banknya udah dikurangin. Kayak gini aja, kayak kalian transfer uang. Pasti kan suka ada biaya administrasi nih ya. Sedangkan biaya administrasi itu pasti mengurangi si saldo kalian di bank. Nah, kalau misalnya saldo kalian di bank berkurang, otomatis di perusahaan itu malah jadi debit. Jadi tulisnya tuh malah jadi di debit gitu, malah nambah. Jadi kita di sininya kas di banknya berkurang karena memang saldonya berkurang, tapi yang nambahnya itu beban di perusahaan tuh beban biaya bank. Jadi intinya yang nambah itu bukan kas kalau di perusahaan bank beban. Sedangkan di banknya itu mengurangi saldo saldo kas di banknya. Nah, kalau misalnya waktu itu yang Teteh diajarin sama Bu Leni itu, jurnalnya itu baru sampai, baru sampai mencatat wesel tagih dan bunga dan biaya bank. Kalau misalnya untuk cek seperti ini tuh nggak dicatat di jurnal. Karena kan cek kayak gini, outstanding check sama cek kosong kayak gini mah, belum ada pencatatannya nih di jurnal. Jadinya yang dicatat itu cuma wesel tagih dan bunga dan juga biaya administrasi di kas bank. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Teh maaf, itu kan biaya administrasi ditambah 130.000. Tapi kalau ditambah 130.000 jadinya nggak balance sama yang sebelahnya. Tunggu. Kayaknya ada yang salah. Yang itu harusnya mengurangi berarti. Tapi kalau misalnya di catatan Teteh itu, biaya bank itu mengurangi kalau misalnya di kalian itu mengurangi atau menambah pas diajarin. Soalnya Teteh lihat di PPT kalian
Oh, sama ya Dikurangin. dikurangi ya? Maaf ya, soalnya ini salah kayaknya dikurangi harusnya. Iya, Teh. Berarti benar ya 3.350.000. Tete jelasin lagi ya, takutnya ada kesalahan juga. Soalnya kan ini semester 3 gitu ya, udah lama juga. Internet. Nah, kayak gini ya contohnya biar kalian ngerti. Pokoknya yang harus kalian ingat, kalau misalnya ada rekonsiliasi bank, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan itu pasti menambah di kas bank. Kalau outstanding check pasti mengurang. Pokoknya yang cek-ceknya itu ada banyak, cek 012, 13, 14, 15 itu pasti mengurang. Kalau yang namanya wesel, tagih, dan bunga, ingat itu menambah. Terus kalau misalnya cek kosong itu pasti kurang. Biaya bank ataupun kesalahan pencatatan yang merugikan perusahaan itu pasti mengurangi. Ingatnya yang di situnya aja ya. Biaya bank, terus misalnya cek kosong atau kesalahan pencatatan, piutang dagang, yang misalnya tuh di perusahaannya tuh sama di banknya tuh selisihnya itu salah. Nah, itu pasti mengurangi kalau misalnya yang merugikan perusahaan. Yang lebih besar di bank maksudnya. Nah, terus kalau misalnya untuk jurnal, waktu itu tuh jurnalnya cuma ada 2, wesel tagih sama biaya administrasi. Wesel tagih kan berarti utang wesel kan ya. Nah, itu pasti kan kalau bertambah di di kredit maksudnya. Kalau nambah kan di kredit ya 100.000. Bunganya juga sama. Nah, kenapa debitnya kas di bank? Karena penyesuaiannya kan sama di bank. Sedangkan wesel tagih dan bunga belum dicatatnya di perusahaan. Jadi ini anggapannya tuh perusahaan, sedangkan ini bank. Nah, kas di banknya pasti bertambah. Terus untuk biaya administrasi itu kan masuknya beban. Itu juga pasti menambah di debit. Sedangkan kas di banknya itu mengurangi 130.000 karena ada biaya. Kalau untuk cek kosong dan outstanding check itu nggak di jurnal kalau waktu itu. Kalau semester 3 itu nggak di jurnal karena masuknya cek ini tuh. Masuknya cek. Tapi kalau misalnya ada kayak kesalahan pencatatan nih, itu di jurnal. Nah, jurnalnya itu misalnya nih ya, kas di bank sama kas di perusahaan buat kesalahan pencatatannya. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Teteh mau tanya. Ya. Kalau buat UTS semester 3 itu materinya cuma sampai rekonsiliasi atau ke Aktiva juga? Kalian ini nggak diajarin Aktiva penyusutan nggak? Yang metode penyusutan? Masalahnya jamnya kosong terus teh. Oh. Kemarin juga karena nggak ada ya. Nah, kalau teteh mah ini mah nggak tahu ya kalian nanti gimananya. Cuma kayaknya mah sama. Semester 3 mah. Nah, semoga aja sama. Teteh yang teteh ingat mah ini kalian tuh bakal disuruh buat tulisin tentang peran akuntansi. Itu yang masih keinget ya, peran akuntansi. Kayak misalnya akuntansi buat pihak internal, kayak karyawan, terus manajer, nah itu kayak gimana. Terus akuntansi buat di eksternalnya, kayak misalnya kreditur, investor, terus pemerintah. Nah itu yang teteh ingat, 1. Terus yang kedua itu kalian bakal ditanya tentang PSAK, kayak pernyataan standar akuntansi keuangan. Tapi lupa pertanyaannya apa, kalau nggak salah tuh prosedurnya atau apanya gitu ya tentang PSAK, sama tentang ini rekonsiliasi bank. Nah ini tuh ada hitungannya tapi cuma satu hitungan dan cuma rekonsiliasi aja. Kalau untuk metode penyusutan itu semester 4 kalau nggak salah ya. Nggak tahu sih semester 3 sekarang sampai mananya. Cuma yang teteh ingat itu bakal ada PSAK sama bakal ada akuntansi yang fungsinya sama bidang akuntansi kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih itu juga. Kayak misalnya akuntansi publik, akuntansi pendidik yang kayak gitu. Soalnya juga cuma dikit, cuma 5 gitu, apa 6 ya. Coba ya teh. Cuma semoga aja gitu ya sama. Itu aja yang dihafalinnya, paling rekonsiliasi, PSAK, fungsi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, peran akuntansi, kalau nggak salah itu ada. Iya teh, makasih teh.
Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, mau langsung ke pajak aja? Atau mau gimana? Nggak ada mungkin Teh. Insya Allah udah cukup Teh. Cukup Teh.